Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memaparkan aksi nyata untuk modul 1.2 yaitu peran dan nilai guru penggerak. Pada aksi nyata yang kedua ini, saya melaksanakan video conference dengan peserta didik, yaitu melibatkan kelas 9. Kemudian materi yang akan disampaikan nanti di sini adalah tentang bagaimana kita bijak dalam menggunakan media sosial, itu dengan aturan Undang-Undang ITE, Informasi Transaksi Elektronik. Serta nanti juga saya akan membahas sedikit tentang AKM, Asesmen Kompetensi Minimal, yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 ini, pengganti daripada ujian nasional. Baiklah, untuk materi ini nanti silakan kita lihat videonya. Apabila nanti video ini membantu, mohon nanti like, comment, share, serta di subscribe. Oke? Merdeka Guru Penggerak. Baik, di aksi nyata modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, pembelajaran yang menciptakan suasana hangat dalam kekeluargaan mencapai penghambaan peserta didik dengan menggunakan teknologi. Adapun latar belakangnya, dunia kini sudah semakin tanpa batas. Teknologi berhasil menghilangkan jarak. Pertukaran budaya, baik yang positif maupun negatif, kini menjadi sukar terawasi tanpa filter. Kemudian sebagian besar masyarakat tidak hanya menggunakan medsos sebagai media komunikasi, tapi juga sumber informasi yang dipercayai. Untuk itu diperlukan perhatian agar jangan terlalu jerumus dengan Undang-Undang ITE. Rumusan masalah penggunaan media sosial dalam pembelajaran. Mengetahui dampak positif dan negatif penggunaan media sosial. Kemudian pengertian dari AKM. Tujuan dari pembelajaran aksi nyata ini ialah peserta didik dapat berintegrasi menggunakan media sosial kemudian peserta didik dapat mengetahui dampak penggunaan media sosial, kemudian peserta didik dapat menggunakan media sosial dan tidak melanggar Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, serta peserta didik mengerti apa itu asesmen kompetensi minimal yang disingkat dengan AKM. Manfaat dari aksi nyata ini adalah terciptanya peserta didik yang merdeka, kemudian meningkatnya pengetahuan peserta didik lebih bijak dalam bermedia sosial. Peserta didik mengetahui kegunaan dari AKM. Kajian teorinya yaitu anak yang sudah baik dasarnya masih perlu tuntunan. Tidak saja dengan tuntunan ia akan mendapatkan kecerdasan yang lebih tinggi dan luas, tetapi dengan adanya tuntunan ia dapat terlepas dari segala macam pengaruh jahat. Seiring berjalan waktu, pendidikan pun bertransformasi sebagai roda yang sangat menentukan masa depan anak bangsa. Tes ini akan dapat menentukan pengetahuan anak baik dari segi akhlak maupun pengetahuan. Kemudian metodologi kegiatan ini memastikan kesiapan peserta didik dalam pembelajaran secara daring
membuat rancangan kegiatan pembelajaran daring menggunakan Google Classroom dan Google Meet. Kemudian memberi atau membuat materi pembelajaran yang diunggah dari channel YouTube Ropi Yunus dengan materi Undang-Undang ITE dan AKM 2020. Hasil kegiatan tingkat kehadiran peserta didik berkisar 50% karena sisanya susah masuk, dilaksanakan dalam 2 sesi yaitu Pikon. Ini adalah contoh dari kegiatan. Kesimpulan dari karya nyata ini adalah perlunya perhatian orang tua terhadap pembelajaran peserta didik masa pandemi. Peserta didik sudah paham cara berinteraksi dengan media sosial. Peserta didik dapat mengetahui hal-hal yang dilarang dalam bermedia sosial dan mengetahui segi positif dan negatif dari bermedia sosial, serta memahami asesmen kompetensi minimal dan alurnya. Adapun saran, gunakan media sosial sebagai tempat untuk menyampaikan pendapat, berbagi opini, dan meningkatkan diskusi dalam membangun hubungan dengan orang lain secara cerdas dan sehat. Ini salah satu contoh lampiran. Karena sudah ada 22 orang yang masuk, jam pun sudah lewat dari jam 9, maka untuk pertemuan pagi ini akan kita mulai saja. Nanti kawan-kawan yang masuk kira jam 9. Oke, selamat pagi semuanya untuk Nanda Bapak sekalian. Apa kabar pagi hari ini? Oke, kebetulan ini video materi yang Bapak unggah pada halaman channel YouTube Bapak. Ada beberapa yang belum melihat materi karena setelah sesi ini nanti kita akan mengadakan kuis dan absen. Anda bisa lihat itu kuis dan absennya pada Google Classroom-nya sudah Bapak share tadi. Nanti pada laman chat ini juga nanti akan Bapak sampaikan tentang ini, ya, tentang absensinya. Oke, sesuai dengan jadwal yang telah kita sepakati, pada hari ini jam 9 kita akan mengadakan pembelajaran. Oke, Bapak ingin tanya dulu pada salah satu peserta ataupun ada yang mengangkat tangan. Apa kira-kira materi yang akan disampaikan? Ada yang ingin menjawab? Tentang Indonesia yang diskriminasi peradilan menerapkan tentang informasi dan transaksi elektronik. Oke, tentang Undang-Undang ITE dari manusia. Cukup dengan menggunakan teknologi-teknologi yang telah dimodifikasi. Jadi artinya nanti bisa jadi nanti untuk ke depan itu manusia itu tinggal lebih enaknya lagi. Jadi seperti itu nanti dia model-model dari teknologi revolusi industri 4.0. DPR yang kita pilih dalam sekali berapa tahun? Berapa?
Pemilihan anggota DPR itu sekali dalam berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Cara penggunaannya. Salah satu, Ananda tidak boleh melakukan hal-hal yang bersifat. Nah, ini dia. Pencemaran nama baik. Kemudian ujaran kebencian, melanggar kesusilaan, berita bohong, manipulasi informasi, ancaman. Ini hanya penting pemberitahuan yang penting saja, tidak terlalu menyebar hal yang tidak penting di media sosial. Oke, menggunakan media sosial dengan bijaksana. Yang pertama, tidak memposting hal-hal yang pribadi kepada misalnya di WA kan Pak, kalau misalnya memposting hal pribadi itu cukup kita aja tahu, nggak perlu orang lain tahu. Terus tidak menyebar nomor WA kepada orang-orang yang tidak dikenal, tidak memposting hal-hal yang tidak berguna di media sosial. Oke, hal-hal yang tidak berguna tidak diposting di media sosial. HKI. Oke, hak eksekutif. Tiga ini sudah tadi Pak bilang belum? Dari Do? Belum. Oke, HKI.
berita tersebut, kita harus memastikan bahwa berita itu benar. Karena di medsos ini sekarang banyak tersebar berita-berita hoax. Yang kedua, ada etika dalam berkomunikasi. Dalam berkomunikasi di medsos, kita harus menggunakan bahasa yang sopan, santun, dan jangan sampai menyinggung orang. Yang ketiga, ada menghargai hasil karya orang lain. Kita harus mengapresiasi hasil karya orang lain dengan cara memberikan semangat kepadanya agar dia dapat terus berkarya. Dan kita juga, ketika kita ingin menyebarkan karya orang lain, kita harus mencantumkan nama sang pencipta karya itu di bawah karyanya, agar kita tidak dituduh plagiat. Yang keempat, hindari menyebarkan konten yang berbau sara, pornografi, dan juga kekerasan. Nah, sebaiknya kita tidak bisa menyebarkan konten-konten yang berbau sara, situ agama, dan pornografi, serta kekerasan. Nah, yang terakhir ini adalah tidak memberikan informasi pribadi. Kita tidak boleh memberikan informasi pribadi kita kepada orang lain di medsos, karena bisa saja orang itu akan melakukan tindakan kriminal. Nah, jadi pastinya tindakan itu akan membahayakan diri kita sendiri dan juga orang-orang di sekitar kita. Cukup sekian dari saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.